mengeksplor diri, kemampuan berdasarkan pengalaman di wilayah binaan bersama sekolah yang berdampak kepada kehidupan sehari-hari. Nah, inilah inti dari implementasi kurikulum Merdeka. Alhamdulillah kami kelompok 2 tadi berdiskusi sampai berdarah-darah. Baik, cuma kami terjebak di judul ini, terjebak di judul sehingga ke bawahnya itu agak sulit untuk mengeksekusi apa yang didiskusikan. Contoh, komunitas praktisi yang diikuti. Kami membatasi hanya di 1 KKG, 2 di K3S, dan yang ketiga di nakama tersebut. Ada budaya action khusus, yaitu setiap anak itu diwajibkan membawa tepak dan botol setiap pagi. Tujuannya agar setiap sekolah itu terbebas sampah. Ini dalam penerapan karakter yang diterapkan, sehingga anak punya kecenderungan tidak membuang sampah sembarangan, karena pagi hari orang tuanya sudah menyiapkan bekal, ya, berupa tepak dan botol minuman. Kemudian di lingkungan sekolah kerjasama dengan pihak pedagang, jadi pedagang tidak menyodorkan bungkusan, tapi anak yang menyodorkan tepak wadah. Ya. Pada berbudaya cocok tanam, ya. Karena di sana ada lokasi yang luar biasa luas. Satu kecamatan Palasa itu yang punya lahan kali luas itu sekolah di sini, kebetulan sekolah berat. Jadi punya budaya cocok tanam, para gurunya, para siswanya terlibat. Terima kasih tadi untuk kolaborasinya sangat bagus, melalui perdebatan yang lumayan, kata Bapak tadi berdarah-darah ya. Nanti damai kembali, nanti masih ada 2 LK, 1 kelompok dan 1 mandiri. Nah, tapi sebelum masuk ke LK kembali, kita refleksi terlebih dahulu. Baru 2. Nah, kita kadang-kadang membuat komunitas gitu, sehingga untuk melakukan penyelesaian gitu. Kemudian targetnya, lini masa yang dilakukan adalah targetnya itu inovasi yang pertama kita targetkan itu pada semester pertama, yaitu Juli sampai dengan Desember. Kemudian yang kedua itu inovasi yang kedua itu pada Januari dan Juni. Jadi di sekolah itu kita minimal punya 2 proyek dan terintegrasi di situ. Kemudian yang upaya yang dilakukannya, potensi tantangannya yaitu yang pertama memerlukan kreativitas yang tinggi dari kepala sekolah. Karena inovasi itu hanya bisa dilakukan oleh kepala sekolah yang memiliki komitmen dan keinginan untuk maju. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya konsistensi, baik itu dari kepala sekolah maupun dari guru gitu. Kalau kepala sekolahnya ingin maju tapi guru-gurunya tidak mau maju, tidak mungkin terjadi. Jadi dua-duanya harus balance. Kemudian upaya yang dilakukan, yang pertama itu membuat program kerja yang jelas dan terukur. Ini terlihat dari dokumen kurikulum Merdeka yang sudah kami buat bersama-sama dengan pengawas, komite pembelajaran, kemudian pihak sekolah. Dilibatkan langsung semua itu. Kemudian yang kedua, melakukan pengawasan secara berkala, terutama oleh saya sebagai pengawas. Yang ketiga, melakukan evaluasi rencana untuk pendampingan yang selanjutnya. Saya ingin yang kegiatan pendampingan itu masih coaching terhadap kepala sekolah, tapi ini tentang kepemimpinan kepala sekolah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Artinya kalau murid itu kan mempunyai karakteristik yang berbeda, minat bakat jelas yang berbeda juga. Kemudian kalau diamati, kalau menyaksikan dari hasil cerita Bapak Kepala Sekolah dari hasil supervisi akademik ke kelas, kemudian saya juga pernah diundang untuk supervisi akademik ke kelas, ternyata meskipun pembelajaran diferensiasi itu bukan barang yang baru, tetapi implementasi di kelas itu seperti hanya semacam teori saja, bahwa ini sudah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, tetapi nyatanya itu belum terlihat. Karena kalau pembelajaran berdiferensiasi, kalau kita semua tahu bahwa pembelajaran berdiferensiasi bisa berupa konten, kemudian bisa juga berupa proses, juga produk. Tapi ketika di kelas mengamati, ketika supervisi akademik belum terlihat. Yang saya harapkan untuk coaching tentang kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran berdiferensiasi. Semoga nanti ke depannya kita sebagai pengawas itu benar-benar sebagai pengawas pemberdaya. Melalui komunitas praktisi, baik itu guru, kepala sekolah, kebetulan pengawasnya, ya diharapkan
bisa muncul gagasan-gagasan baru. Nah, Lokakarya betul mengekspor pengalaman-pengalaman yang sudah dijalankan dan kita dulu pernah melaksanakan diklat selama 1 bulan ya. Nah, terus kita memberikan kembali kepada kepala sekolah dulu ya, melalui pendampingan atau pembinaan. Terus bagaimana temuannya? Dan ternyata tadi yang sudah terungkap itu luar biasanya. Nah, ini berkat kerja keras kita sebagai komunitas praktisi pengawas, ya, melalui pendampingan kepada komunitas praktisi kepala sekolah dan praktisi ini, ya, ini merupakan lanjutan dari kegiatan pelatihan yang dulu pernah dilakukan. Dan ini menurut pemikiran saya, ini merupakan implementasi action ya, terkait apa saja yang dikaji dan dibahas ketika dulu melalui pelatihan ya, dilakukan. Ini lanjutan sehingga dari kegiatan awal yang dulu dilaksanakan ada linearitas, ada kelanjutan, ya, ada kelanjutan action apa saja yang perlu dilakukan ya, di lapangan baik pada guru maupun pada kepala sekolah di. Dan catatan coaching ada di panduan coaching pengawas sekolah sebagai bahan untuk kegiatan refleksi coaching.